Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Benny Suryono. Berikut adalah tugas agenda 3 tentang isu manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pengelolaan ASN yaitu mengenai manajemen ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit adalah: pertama, merekrut ASN yang profesional, berintegritas, dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Kedua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. Ketiga, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Keempat, mengelola ASN secara efektif dan efisien. Kelima, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Karakteristik Smart ASN diantaranya adalah nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality atau keramahan, networking atau jaringan, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, entrepreneurship atau kewirausahaan. Karakteristik Smart ASN ini akan membentuk digital talent dan digital leader yang nantinya siap mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0. Berikut adalah identifikasi isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkup kerja. Pertama, rendahnya tingkat kesadaran tentang kedisiplinan jam kerja ASN. Kedua, kesulitan mencari data arsip yang telah tersimpan lama di bagian umum dan keuangan. Ketiga, kurang optimalnya konektivitas internet di lingkungan Fakultas Teknik. Analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut. Isu pertama, rendahnya tingkat kesadaran tentang kedisiplinan jam kerja ASN. Kondisi saat ini, terdapat ASN yang datang dan pulang tidak sesuai waktunya. Dampak jika isu ini tidak diselesaikan adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline yang telah ditentukan. Pihak yang terdampak, ASN dan mahasiswa. Isu yang kedua adalah kesulitan mencari data arsip yang telah lama tersimpan di bagian umum dan keuangan. Kondisi saat ini, bertumpuknya data arsip di piling kabinet dan gudang. Dampak jika isu tidak diselesaikan, kesulitan mencari data arsip yang tersimpan lama. Pihak yang terdampak adalah ASN. Kemudian isu yang ketiga, kurang optimalnya konektivitas internet di lingkungan Fakultas Teknik. Kondisi saat ini, tidak stabilnya konektivitas internet pada saat menggunakan aplikasi Zoom di lingkungan fakultas. Dampak jika isu tidak diselesaikan, terhambatnya produktivitas kerja yang memerlukan akses internet di lingkungan fakultas. Pihak yang terdampak adalah ASN dan mahasiswa. Dari identifikasi isu menggunakan metode APKL, terdapat dua isu yang memenuhi syarat. Pertama adalah isu tentang rendahnya tingkat kesadaran tentang kedisiplinan jam kerja ASN. Yang kedua adalah kesulitan mencari data arsip yang telah tersimpan lama di bagian umum dan keuangan. Dari hasil analisis APKL tadi,
ada dua isu yang akan dilakukan penilaian menggunakan metode USG. Dari hasil penilaian isu tersebut, isu kedua dinilai lebih prioritas untuk dibahas serta dicari solusinya. Dari hasil analisis kualitas isu menggunakan metode USG tadi, kemudian dilakukan teknik analisis Fishbone untuk dapat mengetahui faktor dan subfaktor terjadinya isu tersebut. Di antaranya, faktor pertama adalah manusia, kedua metode, ketiga mesin atau teknologi, keempat adalah informasi. Subfaktor manusia adalah kurangnya kesadaran serta kepedulian. Kemudian subfaktor metode adalah hanya memiliki arsip dalam bentuk hard copy. Kemudian subfaktor mesin atau teknologi adalah banyaknya arsip terdahulu di tempat penyimpanan, piring kabinet, dan gudang sehingga rentan hilang dan tercecer. Kemudian subfaktor informasi, terdapat data arsip yang masih tercampur dalam proses penyimpanannya. Alternatif penyelesaian masalah terhadap faktor yang mempengaruhi isu tersebut adalah: pertama, dilakukan pembinaan penyegaran. Tahapan alternatif penyelesaiannya dengan mensosialisasikan nilai-nilai ASN yang baik. Kemudian diharapkan dapat timbulnya rasa kesadaran serta kepedulian terhadap pekerjaannya. Kedua, dilakukan digitalisasi arsip berbentuk softfile. Tahapan penyelesaiannya dengan men-scan setiap dokumen yang akan dijadikan arsip. Hasil yang diharapkan memiliki backup arsip berbentuk softfile. Ketiga, memanfaatkan Google Drive sebagai media penyimpanan. Tahapan penyelesaiannya dengan mengarsipkan secara digital setiap dokumen. Hasil yang diharapkan meminimalkan ruang terbuka sebagai tempat penyimpanan dan membuat sistem pengarsipan menjadi rapi. Keempat, adanya pengklasifikasian sesuai jenis arsip. Tahapan penyelesaiannya dengan mensosialisasikan tentang cara pengklasifikasian dengan benar. Hasil yang diharapkan memudahkan dalam memilah dan mencari arsip sesuai jenisnya. Demikianlah analisis isu manajemen ASN dan smart ASN yang terjadi di lingkungan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.